Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema menggali kebenaran Alkitab dengan benar. Dan yang menjadi narasumber kami adalah Pak Pendeta Dr. Kudus Pardede MTH. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa, karena sekali lagi malam ini kami masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk kembali bisa berkumpul di kelas Sema Adonai dan belajar kembali bersama-sama kebenaran firman. Ya Tuhan, biarlah kiranya selalu ada pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kelas-kelas pembelajaran kami. Dan juga berkati saya ya Tuhan sebagai moderator, sehingga saya mampu memimpin kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir dengan baik dan semua dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga para operator kami yang bekerja di belakang layar ya Tuhan, mampukan mereka juga untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Dan juga berkati internet kami Tuhan, serta perangkat-perangkat yang kami pakai untuk pembelajaran kelas ini dan melive-kannya di YouTube. Semoga semuanya dapat berjalan juga dengan lancar tanpa ada kendala satupun dalam perangkat-perangkat dan internet kami. Dan yang terutama ya Tuhan berkatilah Pak Hudus yang menjadi hamba-Mu malam ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Pak Hudus ya Tuhan, berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu dan urapilah setiap ucapan dari Pak Hudus, sehingga Pak Hudus mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik, dengan benar dan sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan juga berkati kami semua yang berada di dalam kelas ini, maupun yang mendengarkan di YouTube, maupun yang nanti akan mendengarkan di live tunda. Kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami semua, menerangi hati dan pikiran kami dengan roh-Mu, memberikan hikmat-Mu, sehingga kami mendapatkan pemahaman dan pengertian yang benar, yang baik atas pengajaran dari Pak Hudus sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan materaikanlah firman itu di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Jadikanlah itu rema di dalam diri kami. Sehingga kami selalu mampu mengingatnya Tuhan dan mengajarkan, memberitakan yang terutama kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami dan terhadap sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kelas pembelajaran kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kami. Sebentar ya. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Shema Adonai dan di YouTube channel Cahaya Firman. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Bapak Pendeta Dr. Kudus Pardede MTH, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Tempat tanggal lahir, Pematang Siantar, 21 September tahun 1970. Keluarga, beliau memiliki istri bernama Ibu Helena Gunawan, dan telah dikaruniai seorang putri dan seorang putra. Pendidikan, STH dari STT Inteos, Solo pada tahun 1993, MDiv dari Asia Pacific Theological Seminary, Philippines pada tahun 1996. MTH dari STT Inteos, Solo pada tahun 2005, Doktor dari STT Baptis Indonesia, Semarang pada tahun 2013. Pelayanan, beliau menjadi dosen di beberapa sekolah tinggi teologi diantaranya, dosen tetap di STT Inteos Solo 1996 sampai 2009, dosen tetap di STT Eklesia Jakarta 2009 sampai 2011. Dosen tetap di STT Satya Bhakti Malang 2011 sampai 2024. Dosen tetap di STT Torsina Surakarta 2024 sampai sekarang. Dosen tamu di 11 STT di Indonesia dan mancanegara. Penggembalaan, beliau juga menjadi gembala di beberapa gereja diantaranya Gembala Sidang GSJA Injil Sepenuh di Solo 1997 sampai 2009. Gembala Sidang GSJA Merdeka di Bandung 2009 sampai 2016.
Gembala Sidang GSJ Tesalonika Mandarin di Batam 2021-2023. Beliau juga telah merilis sebuah buku dengan judul Bahasa Ibrani Alkitab pada tahun 2020. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sekilas adalah profil tentang narasumber kami ya. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Hudus. Shalom, Ibu Aling, shalom semuanya. Iya, bagaimana Pak kabarnya? Semoga selalu luar biasa dan sehat ya Pak. Puji Amin. Tuhan. Baik, Pak Hudus, saya mempersilakan waktu dan tempat kepada Bapak untuk mengajar kami. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih untuk Ibu Heni, Bu Aling yang telah memberikan saya kesempatan untuk sharing dalam momen kita pada pembelajaran hari ini. Dan tema yang diminta untuk saya sampaikan itu tentang menggali kebenaran Alkitab dengan benar atau dengan tepat. Dan itu adalah satu bekal alat sarana yang sangat penting, sangat memperkaya setiap orang percaya, karena memang dari kebenaran firman Tuhan itulah kita dapatkan kekayaan, hikmat, dan panduan tuntunan untuk kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan karena itulah topik ini akan menjadi satu pembekalan yang sangat kita butuhkan. Baik, saya akan membagikan materi pembelajaran kita yang akan kita pelajari, dan materi ini akan berseri dengan beberapa pertemuan yang berikutnya. Ketika kita menyebut menggali kebenaran Alkitab, itu berarti di dalam Alkitab itu sendiri sebenarnya sudah ada kebenaran, panduan, tuntunan, tetapi apabila kita tidak menemukannya, mendapatkannya, dan menggunakannya dengan tepat, maka sebenarnya kita akan menjadi sangat rugi. Rugi dalam pengertian oleh karena seharusnya kita mendapatkan sekian banyak manfaat yang begitu besar, namun akhirnya kita menjadi kehilangan kesempatan itu. Jadi kalau kita bertanya apa sebenarnya tujuan menafsirkan Alkitab dengan benar, dengan tepat, maka kita tentu paling sederhananya memulai dengan untuk menemukan kebenaran Alkitab itu. Lah, bukankah selama ini aku juga sudah membaca Alkitab, pokoknya asal baca dan lakukan. Nggak perlu ditafsir-tafsir lah, nggak perlu diproses atau dilakukan langkah ini itu lagi. Justru kadang-kadang beberapa orang Kristen atau orang-orang yang membaca Alkitab malah menjadi dibingungkan dengan mereka yang mencoba menafsirkan dengan penggunaan bahasa Ibrani, Yunani, tata bahasa, atau juga mungkin penggalian dengan filsafat tertentu. Ya, ada ayat-ayat yang memang cukup mudah untuk kita bisa pahami, sehingga dalam bahasa yang sedemikian sederhana, orang yang paling mungkin berpikir dengan kemampuan bahasa yang sederhana pun tidak terlalu sulit mungkin untuk memahami. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mungkin tidak terlalu sulit misalnya untuk dipahami, atau ayat yang berkata ayat yang mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal misalnya. Tetapi tidak jarang kita bertemu juga dengan ayat-ayat yang membuat kening kita berkerut. Maksudnya apa ya? Lalu kemudian pertanyaan yang tidak kalah rumitnya, apakah saya juga disuruh untuk melakukan ayat yang seperti ini? Apakah ini merupakan satu panduan? Karena bisa saja kalau panduannya dipahami dengan salah, yang melakukannya juga akan terjebak di dalam kesalahan yang tidak kalah fatalnya. Sebuah ayat yang mungkin kita pernah dengar, misalnya jika matamu menyesatkan kamu maka cungkillah dan buanglah. Nah, ketika seseorang mungkin menggunakan matanya, katakanlah menonton sesuatu yang tidak pantas, pornografi, atau melihat sesuatu yang dalam prinsip firman itu bertentangan,
apakah dia akan mencongkel matanya? Karena ayat firman Tuhan mengatakan demikian. Ternyata ada teks-teks Alkitab yang memang butuh rupanya sebuah penggalian. Sehingga kita menghindari atau menyanggah kesalahpahaman atau kekeliruan pandangan dalam memahami Alkitab. Juga memampukan untuk menerapkan pesan itu dengan benar dalam kehidupan orang percaya pada masa kini. Itu yang kita bisa lihat. Jadi, kita melihat bahwa karena kita perlu menafsirkan atau menggali Alkitab dengan tepat itu karena kita memang perlu bertumbuh secara rohani. Saya mengutip misalnya apa yang dikatakan oleh 1 Petrus pasal yang kedua ayat 2, saya lanjutkan ke ayat yang ketiga, tapi saya mengambil terjemahan sederhana Indonesia, TSI. Sebagaimana bayi yang baru lahir selalu haus akan air susu murni dari ibunya, begitu jugalah kalian hendaknya selalu haus akan pelajaran rohani yang benar, yaitu yang terdapat dalam firman Allah. Dengan demikian, kalian akan semakin dewasa secara rohani. Karena dalam firman Allah ada tertulis, kalian sendiri sudah merasakan kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita melihat ayat yang dicantumkan oleh Petrus ini, jelas sekali kita digambarkan ternyata haruslah memiliki atau mengalami pertumbuhan rohani. Sama seperti fisik kita juga perlu bertumbuh ketika anak-anak kita rupanya dalam usianya belum memiliki kemampuan untuk harusnya dalam umur segini sudah bisa melakukan apa. Sebagai orang tua kita concern, kita jadi mikir, aduh adakah yang salah dengan anakku? Apakah ada sesuatu yang bisa aku lakukan agar dia jangan tertinggal dengan anak-anak yang lain dan sebagainya. Mengapa kita tidak concern dengan rohani yang tidak bertumbuh? Dan ternyata rohani yang bertumbuh itu hanya bisa didapatkan kalau kita mendapatkan makanan atau dalam gambaran seperti bayi di sini disebut air susu murni dari ibunya. Yesus sendiri juga kan yang berkata bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti saja, makanan jasmani, tetapi juga dari setiap kebenaran yang dari Tuhan. Jadi itu penting sekali, itu adalah kekayaan yang akan kita perlukan. Demikian juga selain bertumbuh, juga ada sebuah kata yang tidak kalah pentingnya, yaitu untuk pendewasaan rohani. Menjadi tua itu pasti, kata seorang tokoh, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Menjadi tua itu pasti, karena umur pasti bertambah. Tapi menjadi dewasa itu pilihan kita. Ada orang sudah berusia, tapi tidak cukup dewasa. Makanya dalam gambaran Ibrani yang saya kutip di sini, pasal yang kelima, ayat 11 sampai yang ke-14, kita lihat bagaimana disebutkan sebenarnya masih banyak hal yang ingin disampaikannya, tapi kalau saya mengutip ayat yang ke-12, dilihat dari waktu, semestinya kalian sudah bisa menjadi guru. Tetapi sampai sekarang kalian masih perlu diajar tentang dasar-dasar firman Allah. Kalian masih seperti bayi yang hanya bisa minum susu dan belum bisa makan makanan keras, dan seterusnya. Lihatlah bagaimana ayat ini menyampaikan teguran untuk orang-orang percaya yang seharusnya dalam umur pengenalan mereka, hubungan mereka dengan Tuhan, telah harusnya mampu melakukan skill tertentu, tapi ternyata masih di level yang paling dasar. Sedikit seperti bayi, sedikit saja dia tidak mendapatkan yang diinginkan, lalu kemudian menangis, nggak peduli orang tuanya bagaimana mendapatkannya, mengupayakannya, pokoknya menuntut, hanya tinggal tersedia saat itu juga. Orang-orang yang lebih dewasa tentu tahu, peka, bahkan kemudian dapat mengupayakannya, bisa melakukan perannya. Kedewasaan rohani tentu juga demikian. Nah, bagaimana kita bisa didewasakan ketika kita menggali Alkitab dengan tepat? Kemudian kita juga melihat bukan cuma sekedar bertumbuh dan menjadi dewasa, tetapi juga menjadi efektif. Menggali Alkitab, menafsirkan Alkitab dengan tepat, perlu sekali bagi semua orang, terutama agar dia bisa menjadi efektif. Apa artinya kita memang bertumbuh dalam ukuran fisik,
kemampuan yang mungkin juga bisa memahami, membedakan, mempelajari dan sebagainya sesuatu, tetapi dalam kondisi yang tidak berdaya, tidak efektif, tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan tanggung jawabnya. Secara rohani juga demikian. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai yang ke-17, misalnya disebutkan seluruh tulisan kitab suci ini ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri. Semuanya berguna untuk mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan, dan mendidik kita untuk hidup benar di mata Allah. Saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Lihat bagaimana setiap kata kunci ini penting sekali bagi kita. Karena itulah kita perlu memahami natur Alkitab. Dalam ayat yang disebutkan tadi, karena segala tulisan itu, tulisan dalam kitab suci atau dalam Alkitab, itu diilhamkan oleh Allah. Karena diilhamkan oleh Allah, maka dia tidak mengandung kesalahan. Kita bisa salah, keliru, karena pengetahuan, kemampuan kita terbatas. Tapi tidak demikian dengan Allah. Dia yang serba maha, maha sempurna, maha tahu, maha hadir, maha kuasa, dan semua maha, kecuali mahasiswa. Mahasiswa itu tidak pernah dipakai untuk sifat Allah. Itu pastilah kerjaan manusia yang mencuri sebuah gelar yang biasanya hanya dikenakan untuk yang ilahi. Anyway, kita lihat di sini, ternyata Alkitab itu memiliki natur ganda. Pertama, karena dia diilhamkan oleh Allah, ada sifat ilahinya, yaitu karena dia kebenaran ilahi, maka dia selalu relevan. Karena ketika Allah berkomunikasi, dia berkomunikasi untuk semua orang percaya, memberi panduan, tuntunan, agar mereka jangan tersesat, keliru, agar mereka jangan celaka. Dan karena dari Allah, maka dia berbeda dengan jenis-jenis tulisan-tulisan yang lain dari manusia. Dia memiliki wibawa, dia memiliki otoritas. Tetapi jangan lupa juga ada sifat manusiawi. Karena itu dituliskan oleh Allah, walaupun diilhamkan oleh Allah tapi dituliskan oleh manusia maksud saya, maka dia memiliki aspek kultural, ditulis untuk dipahami orang. Ketika itu, kepada penerimanya, pada waktu dia diilhamkan dan dituliskan, dan bersifat partikular. Partikular di sini berarti ada persoalan khusus, ada masalah tertentu yang membuat kemudian petunjuk, panduan, kebenaran ini disampaikan. Nah, itu berarti ketika kita mau membawanya menjadi relevan, berarti ada seperti gap, ada seperti jarak antara kita yang hidup sekarang dengan yang menerimanya pertama sekali. Tetapi kita tetap bisa melihat bahwa Alkitab itu adalah tolok ukur. Dalam bahasa yang belajar teologi disebut dia dengan kanon atau meteran yang mengukur, yang menjadi ukuran standar, tidak lagi mengira-ngira, dan apabila ada yang menyimpang, inilah tolok ukur yang benar. Maka mengapa disebutkan tadi segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Mengajar berarti menunjukkan apa yang benar. Lalu kemudian menegur kesalahan untuk menunjukkan apa yang tidak benar sehingga terjadi pembedaan yang jelas antara yang benar dan tidak benar. Lalu kemudian memperbaiki atau mengoreksi. Bagaimana tadi kalau sudah ditunjukkan yang tidak benar, memperbaikinya menjadi benar. Lalu kemudian disebutkan di sini membimbing orang, menuntun dalam kebenaran. Bagaimana menjaga tetap benar. Kemudian digambarkan dalam ayat berikutnya, dengan demikian kita diperlengkapi seperti alat, seperti senjata. Kalau kita tidak memiliki alat seperti HP atau mungkin laptop yang mana membantu kita sekarang bisa bertemu, saya di kota Solo, Ibu Hendy di New York, ada lagi tadi di Jerman, atau bahkan kemudian percakapan kita masih bisa lagi dilihat pada waktu berikutnya, sekian tahun ke depan, orang di seluruh dunia. Ini alat ini sangat membantu. Bayangkan kalau sekiranya alat itu tidak ada, berapa orang yang bisa bertemu dengan saya untuk kita bisa berbincang seperti malam ini. Bayangkan apabila alat yaitu firman itu tidak ada pada kita, betapa terbatasnya
apa yang dapat kita lakukan, pahami, kerjakan, tuntunan, dan sebagainya. Itulah penggambaran yang sangat indah dari Alkitab itu tadi. Nah, pertanyaan yang penting, karena kita tahu betapa pentingnya ini, berarti bagaimana kita dapat menggalinya, menggunakannya dengan benar, dengan tepat. Nah, inilah yang akan menjadi percakapan kita pada malam hari ini. Jadi kalau kita merangkum sejenak mengapa menafsirkan Alkitab dengan benar atau dengan tepat itu penting, kita bisa merangkumkan beberapa pokok pemikiran yang berikutnya, yaitu bahwa yang pertama, pemahaman terhadap Alkitab itu sebenarnya dipengaruhi oleh yang namanya praduga. Praduga, orang telah memiliki pola pikir tertentu, worldview, wawasan dunia, ekspektasi, apa yang diharapkan seseorang. Nah, kalau saya menggambarkan sebuah praduga, misalnya ketika tadi saya mengutip Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mereka yang memahami konsep bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, pasti langsung akan terbentur dengan pernyataan, loh, kok Allah punya anak sih? Lalu kemudian anaknya itu diberikan, ini sudah menjadi sebuah praduga atau juga wawasan dunia yang tentunya akan berbenturan. Berarti ini sering sekali harus digali dan dijelaskan bahwa yang masalah itu bukanlah ayat Alkitabnya, tetapi wawasannya, praduganya, atau ekspektasinya. Begitu. Jadi ini akan sangat mempengaruhi. Juga jangan lupa Alkitab mengatakan karena manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka kehilangan kemuliaan Allah membuat kita tidak lagi bisa melihat Alkitab apa adanya. Karena kita telah memakai pemahaman pembacaan kita untuk mencari pembenaran, untuk mencari alasan, mungkin juga untuk menyalahkan, memojokkan, dan kalau untuk mencari kepentingan-kepentingan yang sangat sempit. Sehingga arti firman yang sesungguhnya itu bisa dipersempit atau sebaliknya, bisa terlalu diperluas, tetapi melebihi, melampaui, dan menyimpang dari maksud semula ketika ayat Alkitab atau firman Tuhan itu disampaikan. Jadi ini bisa mempengaruhi. Begitu juga karena bahasa yang dipakai itu media komunikasi dan akomodasi, sehingga bisa saja berbeda. Nah, sebagai orang Batak, saya melihat misalnya terjemahan Alkitab bahasa Batak. Kalau Anda familiar dengan ayat misalnya yang berkata lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, menariknya dalam Alkitab bahasa Batak, ketika misionaris menerjemahkan ayat ini, dia tidak memakai kata unta. Mengapa? Karena pada waktu Injil telah masuk ke tanah Batak, orang Batak belum begitu mengenal dunia di luar wilayahnya, dan unta tentu tidak pernah mereka tahu, tidak pernah mereka kenal unta itu apa, jenis makanan ringan atau makanan beratkah, atau binatang bentuknya, ukurannya, sama sekali tidak mengerti. Sehingga kalau dipaksakan tetap diterjemahkan unta, maka yang menjadi penerima menjadi tidak mengerti. Apakah Alkitab dimaksudkan untuk tidak dimengerti? Jawabannya tidak. Justru Allah berkomunikasi untuk dimengerti. Maka penerjemah-penerjemah dengan hikmat atau bijaksana dari Tuhan, lepas dari keterbatasan istilahnya, bukan memakai kata unta memaksakannya, tetapi menggunakan lebih mudah seekor gajah masuk ke dalam lubang jarum. Mengapa gajah? Karena gajah dikenal. Ada gajah Sumatera dulu. Walaupun sekarang mungkin sudah punah, saya tidak terlalu tahu. Tetapi ini menjadi lebih mudah dipahami. Oh, binatang yang begitu besar dengan lubang yang begitu kecil. Nangkap idenya, walaupun tidak lagi bisa diterjemahkan dengan tepat. Jadi itu yang disebut dengan media komunikasi dan akomodasi. Agar pesannya sampai, meskipun ada keterbatasan istilah, gambaran, ilustrasi, analogi,
penggunaan dari simbol dan sebagainya. Tapi kalau dipahami dalam gagasan pokoknya, orang jadi mengerti, oh maksudnya itu begini loh. Nah, kira-kira demikian. Itulah mengapa penting sekali untuk mendapatkan arti yang benar. Nah, untuk mendapatkan arti yang benar ini, berarti kita sadar satu hal. Terdapat perbedaan antara arti pada masa lalu, yaitu ketika Alkitab itu disampaikan, diwahyukan atau diilhamkan tadi, lalu dituliskan, entah itu oleh Paulus, entah itu oleh Petrus, atau bahkan perjanjian lama oleh Musa, oleh Yesaya, oleh Daud, dan sebagainya. Arti pada masa lalu ketika itu disampaikan dan dituliskan dan dibaca oleh pembaca mula-mula, dan pesan untuk masa kini, mungkin sudah terdapat sebuah perbedaan. Tetapi karena ini firman Allah, maka kita bisa melihat ini tidak dimaksudkan hanya untuk mereka pada ribuan tahun yang lalu, tapi untuk kita juga. Saya mengutip perkataan Douglas Stuart dan Gordon Fee. Alkitab tidak dapat dimaknai dengan arti yang berbeda dari maksud semula. Di sini ada sebuah peringatan. Tidak boleh dimaknai dengan arti yang berbeda dari maksud semula. Karena tidak jarang orang hanya mengambil cuplikan dari bagian ayat tanpa memahami mengapa itu disampaikan, dan kemudian dibuatlah sedemikian rupa seolah-olah kata ini memaksudkan sesuatu yang sudah berbeda dari niat semula. Kalau masih mengingat bagaimana sekitar 5 tahunan yang lalu, seorang calon gubernur waktu itu sudah menjadi gubernur tapi ingin maju kepada periode berikut, mengatakan sesuatu lalu kata tertentu saja yang dicuplik tetapi tidak keseluruhan pidatonya, dan kemudian sampai terjadilah gejolak yang cukup besar hanya karena diambil cuplikan tanpa memahami maksud keseluruhan dari sebuah kalimat. Alkitab tidak jarang juga diperlakukan dengan cara sedemikian. Baik itu oleh orang-orang yang mencoba untuk menyerang dan menyalahkan apa yang tertulis sehingga seolah-olah dipaksakanlah berbenturan, atau juga mereka yang bahkan orang yang Kristen tetapi dengan maksud yang sangat disayangkan kadang-kadang untuk mencari pembenaran diri dan sebagainya, memakai ayat Alkitab untuk tujuan-tujuan yang tidak mulia. Semua manusia yang telah berdosa kadang memakai Alkitab dengan cara yang tidak mulia pula. Pertama, menggali arti semula dulu dan saat itu barulah mendapatkan artinya untuk yang sekarang, kini dan di sini. Nah, untuk yang bagian yang kedua ini, B inilah kita sebenarnya menyadari penting untuk mendapatkan arti yang benar. Nah, selain mendapatkan arti ketika itu, juga harus kita bedakan sedikit perbedaan arti dengan makna. Penting untuk memaknai atau pemaknaan yang benar. Tulisan yang sama bisa dimaknai berbeda oleh orang yang berbeda. Kalau Anda pernah datang di ibadah di gereja, bukankah kita bisa menemukan yang satu berkata, ibadah yang tadi aduh enak banget, khotbahnya tadi kena persis seperti yang sedang aku cari, aku gumuli. Tapi yang satunya mungkin berkata, apa? Khotbah kayak begitu berantakan. Selain itu mungkin kalimat yang ini, atau suaranya lah, atau barangkali warna dasinya nggak nyambung lah, atau apapun yang lain-lain. Yang kadang-kadang karena pemaknaannya yang berbeda, apalagi kalau dia tersinggung untuk satu bagian tertentu, itu berarti khotbah itu dimaksudkan hanya untuk aku. Sengaja nyinggung aku ya. Nah, lihat itu pemaknaan. Kalimat yang sama, tetapi dimaknai dengan cara yang berbeda. Nah, di sini penting sekali melakukan satu yang namanya observasi, menemukan apa yang menjadi yang ada atau interpretasi itu, memutuskan apa maknanya. Jadi pada waktu membaca, mengobservasi, hanya menemukan apa yang ada, tapi menafsirkan, menginterpretasi, memutuskan apa maknanya.
Seperti kalau ahli bedah itu mengamati gejalanya dan sebagainya. Lalu kemudian yang setelah itu dia lalu kemudian merencanakan apa yang akan dilakukan dari apa yang dia amati. Oh, kamu harus dioperasi. Lalu kemudian harus mengikuti yang ini, harus memakan obat ini dan sebagainya. Nah, itulah yang perbedaan antara arti dengan pemaknaan yang saya maksudkan. Nah, kalau tadi saya munculkan ayat tentang dari 1 Petrus tadi, apakah orang Kristen boleh atau harus minum susu? Menurut 1 Petrus 2 ayat 2, harusnya kamu seperti bayi yang selalu haus akan air susu murni, begitu tadi. Tapi kalau kita baca Ibrani 5 ayat 11, juga tadi saya sudah munculkan ayat itu, di sana justru dikatakan, kamu itu kok cuma bisanya minum susu, masih bayi. Loh, kok 2 ayat bertentangan? Satu bilang harus terus-menerus haus akan air susu murni, tapi yang ini justru memarahi karena bisanya cuma minum air susu murni. Nah, di sini kita sadari, rupanya masing-masing ayat itu dimaksudkan untuk kondisi kebutuhan yang berbeda. Ya, kalau 1 Petrus tadi memberikan kepada kita sebuah gambaran bahwa kita itu harus memiliki rasa haus dan lapar, kebutuhan seperti bayi yang tidak akan pernah, sama seperti saya juga perlu minum, yang tidak akan pernah berhenti untuk mencari makanan atau minumannya agar dia bisa berlangsung, keberlangsungan kehidupannya. Tetapi Ibrani 5, jangan terus-menerus jadi bayi dong. Bertumbuh dong, jadi dewasa. Jadi jangan minum air susu saja. Mulailah belajar makanan keras. Bahkan nanti sampai bisa makan pedas, makan saksak, makan B1, B2, atau B berapa lagi, B kompleks, dan sebagainya. Mungkin orang Batak mengerti yang saya maksudkan. Oke, dan kemudian juga penting untuk penerapan yang benar. Jadi setelah mengobservasi, membaca apa yang ada, mendapatkan artinya, memaknainya, baru kemudian menerapkannya. Di sini saya bisa menunjukkan perlunya pemahaman akan observasi, interpretasi, lalu aplikasi. Interpretasi yang tidak tepat itu dapat menyebabkan kekeliruan. Kalau kita membaca misalnya tafsiran terapan yang tidak riskan, kewajiban untuk menutup kepala di ibadah. Misalnya, kalau kita bisa melihat, emang kalaupun tidak dilakukan, apakah ada hal yang fatal? Jawabannya mungkin tidak, tapi kan katanya kalau tidak melakukan firman Tuhan, berarti kita berdosa, melanggar. Oke, mungkin tapi tidak ada dampak tertentu. Tapi Markus 16 misalnya, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Salah satunya mereka akan memegang ular. Pernah loh terjadi seorang pengkhotbah menantang jemaatnya, kalau betul kalian orang percaya, maka ayat ini berkata tanda ini menyertai orang percaya, mereka akan memegang ular. Sekarang pegang ularnya. Dia mempraktekkan sendiri. Dia ambil dari ular berbisa yang memang sudah disediakan, dia pegang, lalu kemudian sementara dia sedang berkhotbah, ular ini memanggut dirinya. Pertama dia berkata, tidak apa-apa, ini justru akan membuktikan. Beberapa menit kemudian dia mulai merasa pusing, merasa ini, sampai akhirnya dia pingsan, dibawa ke rumah sakit tapi terlalu terlambat. Karena dia salah menggali, memahami, dan menerapkan firman Tuhan. Jadi kita sudah melihat tadi bahaya Matius 5 ayat 29, jika tidak dipahami dengan tepat. Jika matamu menyesatkan kamu, cungkillah dan buanglah. Jika tanganmu yang menyesatkan kamu, penggal dan buanglah. Mengapa Anda tidak mempraktekkan ini? Pada waktu orang mencuri, masih ada kan kepercayaan kelompok masyarakat tertentu yang kalau ketahuan mencuri, lalu kemudian penggal tangannya. Tapi kita tidak menerapkannya, padahal ada ayatnya. Karena kita tidak menerapkan dengan pemahaman yang keliru. Jadi ini kita bisa lihat. Contoh lain, 1 Korintus 15 ayat 29, tentang baptisan untuk orang mati misalnya. Nah,
Kenapa kita tidak mempraktekkan, oh dulu bapakku sudah keburu meninggal, belum sempat percaya, belum sempat bertobat, lalu biarlah aku dibaptis mewakili beliau. Nah, kenapa kita tidak mempraktekkan itu? Ayat ini sebenarnya bukanlah sebuah perintah atau juga larangan, tetapi sebuah teguran. Kalian ini kalau kita membaca 1 Korintus 15 keseluruhan, ada orang-orang yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Ditegurlah oleh Paulus. Loh, kalian ini aneh. Kira-kira begitu bahasanya. Kalian mau untuk dibaptis mewakili orang yang sudah mati, tapi tidak percaya pada kebangkitan. Nah, jadi Paulus sebenarnya menegur tentang praktek mereka baptisan untuk orang mati, tapi tidak percaya akan adanya kebangkitan. Jadi bukanlah sebuah perintah atau juga bukan larangan dalam contoh ayat yang dimaksud ini. Jadi ketika kita tidak menggali dengan tepat, terapannya bisa sangat keliru. Begitu juga penting untuk memahami natur dari pembaca. Perlu kita pahami bahwa waktu kita membaca Alkitab, sebenarnya kita juga sudah menafsirkan. Makanya saya tidak setuju kalau ada orang berkata, oh pokoknya Alkitab itu nggak usah ditafsir-tafsirkan, baca aja dan terapkan. Itu yang penting. Nah, sementara sebenarnya dia sendiri sudah menafsirkan. Misalnya ayat yang tadi kita sebutkan, jika matamu atau tanganmu menyesatkan kamu, cungkillah, penggallah. Mengapa itu tidak diterapkan? Oleh karena dia telah menafsirkan, ya ayat itu kan nggak menyuruhnya dalam arti harafiah. Nah, berarti persoalannya adalah apakah kita menafsirkan dengan tepat atau tidak. Penting sekali untuk menyadari itu. Latar belakang budaya yang berbeda juga perlu disadari. Pembaca Alkitab cenderung memahami menurut latar belakang budayanya. Oleh karena kami orang Batak sebelum percaya kepada Injil, itu adalah kebanyakan memahami secara animisme. Animisme itu percaya ada 3 dunia, dunia atas, dunia tengah di mana kita hidup, dan dunia bawah. Dunia atas itu adalah para dewa-dewi, dan dunia tengah kita berada, dunia bawah itu ada roh-roh jahat, atau mungkin leluhur dan segala macamnya. Maka kalau kita kalian masih mengingat doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terjemahan Alkitab bahasa Batak masih menerjemahkan Sautma Lomoni Roham di Banua Tonga, Songon di Banua Ginjang. Kalau saya terjemahkan literal, jadilah kehendakmu di benua tengah seperti di benua atas. Ini adalah bahasa animisme sebenarnya. Lalu apakah berarti Alkitab penuh dengan bahasa-bahasa animisme? Tidak. Alkitab memakai gambaran bahasa yang ada di penggunanya agar mereka dapat memahami, oke, saya pinjam bahasamu. Loh, tapi kan bahasa itu nanti mengandung muatan-muatan yang tidak alkitabiah. Nanti ada penjabarannya. Bahwa kalau di kepercayaan kalian, benua atas itu berisi dari dewa-dewi, maka sebenarnya yang ada di surga itu adalah Bapa kita, Allah itu. Nah, itu adalah sebuah penjabaran dengan menggunakan istilah yang sama, tapi penjelasan yang menolong untuk kita bisa mengerti. Nah, inilah yang penting sekali untuk kita pahami. Jadi, kita ringkas sedikit. Mereka dulu dengan kita kini terdapat jarak budaya, jarak waktu, jarak bahasa, perbedaan situasi, dan sebagainya. Sehingga langsung mencaplok ayat Alkitab dan kemudian menerapkannya sekarang sebelum memahami apa sih maksudnya untuk mereka. Mereka bisa, kalau perjanjian lama adalah orang Israel dulu di zaman Musa, Yesaya, zaman Daud, misalnya tergantung kitab mana yang dimaksud, atau kalau itu adalah Paulus zamannya ketika dulu di Korintus atau di Tesalonika dan sebagainya, dengan kita di tahun 2024 ini. Tanpa memahaminya, main caplok aja, langsung terapkan, karena Tuhan yang berkata. Betul, Tuhan yang berkata dalam Alkitab itu, tetapi Tuhan tidak memerintahkannya dengan
cara, dengan kata, dengan gagasan yang sama, seperti ketika dulu disampaikan bagi mereka dulu. Nanti pada pertemuan-pertemuan berikut kita akan melihat beberapa contoh-contohnya. Kita juga perlu menyadari terdapat penulis dan pembaca di sini yang harus juga kita sadari perbedaannya. Penelusuran dari konteks penulis dan pembaca itu memberi informasi yang sangat penting dalam proses penafsiran teks. Pada waktu Paulus berkata kepada dalam surat di 1 Timotius misalnya, bawalah ketika engkau datang, bawalah kepadaku jubahku dan perkamenku dan yang aku tinggalkan di rumah Karpus di Troas misalnya begitu. Nah, pertanyaannya, apakah ini perintah untuk kita? Jawabannya tidak, karena kita tidak hidup di zamannya Paulus atau Timotius. Kita tidak tahu rumah Karpus yang mana, yang di Troas itu, dan yang mana pula perkamennya, jubahnya. Dan Paulus sudah ada di sorga, dia tidak butuh jubah. Dia tidak butuh perkamen atau bacaan-bacaan buku-buku kitab-kitabnya. Ketika Paulus menulis itu, dia menulis kepada anak rohaninya yang bernama Timotius, karena dia sedang dipenjara. Dia tidak tahu mau ngapain di penjara, tidak ada sesuatu yang dia anggap sepertinya kurang produktif. Maka tolong bawakan, karena aku kedinginan, bawa jubahku. Tapi aku juga perlu belajar, membaca apa yang telah pernah, kitab-kitabku jangan lupa, perkamen. Karena dari sana aku bisa membekali nanti juga jemaat-jemaat melalui tulisan-tulisanku, meskipun aku di penjara. Jadi kita perlu memahami pada waktu kapan, kepada siapa, untuk tujuan apa kebutuhannya ketika hal itu dituliskan. Tapi perintah yang sama yang dituliskan sebelumnya, beritakanlah Injil, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, memang betul itu disampaikan kepada Timotius. Tapi pesan itu berlaku juga untuk semua orang percaya. Tapi muncul pertanyaan, loh, kalau begitu ada ayat yang relevan dan yang tidak relevan. Nah, nanti kita akan mempelajari berikutnya, juga akan ada pertemuan-pertemuan berikut untuk memahami lagi bagaimana untuk menerapkan, membawa kepada terapan relevan pada masa kita yang sekarang. Jadi itu yang harus kita sadari. Jarak waktu juga harus kita pahami, karena ini ditulis sekian abad yang lalu, berjarak kalau perjanjian baru ya sudah lebih dari 1900 tahun yang lalu. Dan kondisi pada waktu itu sudah berbeda. Kalau sekilas saya singgung tadi, Paulus pernah memberi perintah, tapi itu pun kepada jemaat tertentu untuk beribadah, agar mereka yang beribadah, para wanita, menutup kepalanya, seperti pakai kerudung begitu ya, pakai kerudung. Tentu itu ada maksud-maksud pada waktu itu yang notabene sudah berbeda dengan maksud atau pengertian di budaya masa kita. Juga jangan memakai perhiasan emas atau juga beberapa petunjuk-petunjuk yang lain, apalagi kalau mengambil dari perjanjian lama. Tanpa memahami perbedaan jarak waktu, mungkin kita juga akan salah memahami apa yang dimaksudkan. Belum lagi menyebutkan tentang jarak budaya. Jangan lupa bahwa Alkitab dituliskan pada waktu itu kepada masyarakat yang agraris, pertanian. Maka ketika misalnya diberi petunjuk, ketika kalian menyabit ladangmu, jangan menyabit sampai ke pinggir-pinggirnya. Sisakan bagian pinggir itu untuk orang miskin, untuk orang asing, untuk orang yang tidak punya apa-apa. Nah, apakah kita lalu menerapkan ini atau tidak? Jawabannya, kalau saya tidak punya ladang, sawah, ya otomatis saya tidak mungkin menerapkannya. Tapi apakah berarti ayat ini sudah tidak lagi relevan? Jawabannya tidak, karena pesan utamanya sebenarnya di sekelilingmu ada orang-orang berkekurangan. Ketika aku memberkatimu, itu tidak hanya dimaksudkan untuk mencukupkan kebutuhanmu agar engkau menghabiskan semua untuk keperluanmu, tapi peduli juga kepada orang-orang asing, orang miskin, orang berkekurangan di sekelilingmu. Ambillah bagian tertentu dari berkatmu yang sebenarnya berasal dariku, kata Tuhan, untuk mereka juga. Jadi ini pesannya
bisa berlaku apapun profesi kita sekarang. Kalau profesi saya sebagai dosen, tidak punya ladang, tidak punya sawah, apakah ayat itu juga berbicara kepadaku? Ya, karena ada orang berkekurangan, orang miskin di sekelilingku juga, maka berkat yang aku terima perlu juga aku ambil, salurkan, sisihkan, mungkin melalui gereja, bisa langsung, atau melalui yayasan, atau cara-caranya boleh bersifat teknis. Begitu juga soal kepemimpinan, paternalistik, sarana transportasi ketika itu, teknologi yang mungkin masih sederhana, dan sebagainya. Ada banyak hal dari perbedaan budaya yang sangat berbeda dengan kita di tahun 2024. Jangankan ke zaman Alkitab, antara saya sebagai orang tua dengan anak saya, sekarang anak saya kalau dilihat tadi sekilas cuplikan pada fotonya, sekarang anak yang putri sudah bekerja, dan anak yang laki-laki sudah menjadi mahasiswa. Kadang-kadang bahasa kami pun tidak nyambung. Ya, tidak nyambung waktu mereka misalnya masih SMP, anak saya yang laki-laki ini gandrung banget main game di HP. Sampai beberapa kali HP-nya saya sita, oleh karena saya pikir dia telah menggunakan waktu yang terlalu banyak untuk itu. Tetapi dia juga membutuhkan HP ini untuk studinya. Pak, itu tugas-tugas kami dikomunikasikan oleh guru di sana. Sehingga di sini kadang-kadang perbedaan antara budaya zaman saya dulu belajar, nggak perlu pakai HP, nggak perlu pakai ini, sudah harus disadari. Larangan itu harus pada proporsi dan posisi dan kemudian kondisi yang tepat. Maaf. Nah, ini juga harus kita sadari, ada perbedaan itu. Demikian juga dengan perbedaan geografis, budaya, lokasi. Kalau kita melihat pada waktu Alkitab dituliskan, itu dituliskan untuk kondisi lokasi tertentu, dan kita perlu memahami perbedaan itu. Coba perhatikan ketika kita mungkin misalnya bernyanyi lagu yang bab urapan di kepala Harun, masih tahu kan lagu itu yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Pertanyaannya, apakah kita memahami Bukit Hermon, Bukit Sion, dan hubungannya? Mengapa tidak disebutkan dari misalnya dari Gunung Sibayak kemana, atau Gunung Merbabu kemana, dan sebagainya? Dan apakah bisa sebaliknya, dari Gunung Sion ke Bukit Hermon? Jawabannya tidak. Karena menurut kondisi geografis, memang pada waktu malam, itu curah hujan di sana sangat sedikit. Tetapi embun itu turun di Bukit Hermon, dan pada waktu malam menjelang subuh itu, kemudian karena tekanan udara, lalu kemudian ini pun dia dibawa berpindah ke Bukit Sion. Sehingga Israel tetap memiliki tanah yang subur oleh karena uap air ini. Nah, berarti kita perlu memahami perbedaan geografis ini juga. Kalau kita pernah menyebutkan atau mendengar kata hujan awal, hujan akhir, beberapa ayat dan lagu mengutip itu. Apakah kita memahami kondisi geografis sehingga ada hujan awal, hujan akhir yang di budaya kita, yang di Indonesia, atau bahkan yang di beberapa negara itu juga tidak pernah ada. Nah, kita perlu memahami perbedaan-perbedaan yang sedemikian. Dan yang tidak kalah rumitnya adalah jarak bahasa. Oke, jarak bahasa ini itu memang Alkitab itu pada awalnya ditulis dalam bahasa. Kalau Perjanjian Lama bahasa Ibrani dan Aram, lalu kalau Perjanjian Baru bahasa Yunani kuno. Karena kita bukanlah pengguna bahasa itu, bahkan orang Israel yang menggunakan bahasa Ibrani pun sering kesulitan memahami bahasa Ibrani yang di Alkitab. Mengapa? Karena itu adalah bahasa Ibrani kuno, yang notabene ada perbedaan, tetap ada kesamaan memang, tapi ada perbedaan dengan bahasa Ibrani modern. Samalah seperti pada waktu misalnya rekan-rekan yang memakai bahasa Jawa Ngoko, yang notabene bahasa Jawa Ngoko saya bisa percakapan sehari-hari dengan teman, tetapi saya akan kesulitan mengerti bahasa Jawa Kromo Hinggil yang dipakai oleh kaum bangsawan di
keraton sana. Kewalahan saya mengerti kosakata tertentu di sana. Atau kalau berbicara kepada orang tua yang biasanya harus memakai bahasa yang lebih tinggi, saya juga akan kesulitan. Nah, itu memahami bahasa Ibrani, Yunani pun membutuhkan skill tersendiri. Nah, ini juga harus kita sadari. Lalu ketika ini diterjemahkan ke bahasa kita, bahasa Indonesia, juga ke bahasa daerah, saya telah memberikan sedikit contoh-contoh tadi, bagaimana ini bisa menjadi kesulitan tersendiri karena dicoba mencari padanan kata atau konsep yang belum tentu ada di bahasa tujuan. Beberapa kali kalau saya menerjemahkan pengkhotbah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, saya kesulitan untuk mencari kata apa kira-kira yang pas ya. Karena walaupun saya bisa mengerti itu di bahasa Inggris, tapi belum tentu ada kosakata yang tepat di bahasa Indonesia. Sehingga saya harus membuat penjelasan yang lebih panjang, walaupun di bahasa Inggris dia mungkin cuma hanya satu kata. Oleh karena dia berbicara tentang sebuah konsep. Begitulah juga dalam terjemahan-terjemahan ke bahasa Indonesia atau bahasa daerah lainnya. Gitu. Jadi berarti kadang-kadang terjadilah plus minus, bertambah atau berkurangnya dari konsep semula. Mungkin secara teologis kita memang menerima bahwa kitab suci lebih tinggi dari tradisi. Tradisi lebih tinggi dari pengalaman. Tetapi tidak bisa disangkal bahwa sebenarnya pengalaman seseorang lebih menentukan apa yang dia pahami dan lebih tinggi dari tradisi. Kalaupun tradisi mengatakan demikian, baik itu tradisi dalam gereja atau tradisi di dalam masyarakat, budaya, gitu. Karena aku sendiri ngalamin. Lu sih, kata orang Jakarta misalnya ya, lu sih nggak ngalamin. Coba kalau lu ngalamin, pasti beda lu ngomongnya. Nah, pengalaman lebih tinggi dari tradisi, dan tradisi sering sekali lebih tinggi dari kitab suci. Berarti ada perbedaan antara secara apa yang dalam teologi atau dalam pengajaran dengan dalam praktik sehari-hari. Gap ini juga perlu dijembatani. Maka dalam contoh sederhananya di sini, saya menjelaskan bagaimana apa yang artinya ketika kita menggali secara historis, gramatis, konteks, sastra, tidak usah dibingungkan dulu dengan istilah yang rumit ini. Lalu kemudian kita mencari apa artinya ketika itu. Kemudian kita bisa melihat ayat ini harus dibandingkan dengan ayat-ayat lain. Kita bandingkan tradisi, baik gereja atau budaya, dengan apa kata Alkitab bagaimana dipahami dalam tradisi, emosi terlibat di dalamnya, pengalaman termasuk di dalamnya, rasio juga dalam keilmuan-keilmuan lain, pewahyuan umum juga untuk kemudian apa kebenaran kekal yang diajarkan, agar terdapat sebuah kebenaran yang bukan hanya cuplikan kecil, tetapi kebenaran yang lebih penuh dan utuh, barulah bisa membawanya kepada bagaimana penerapannya kepada masa kini. Itu proses yang secara ideal, walaupun tidak selalu demikian di dalam praktikannya. Maka kalau kita merangkum sejenak prinsip-prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab, nah bagian ini mungkin tidak akan selesai dalam sesi ini, karena kita akan punya sesi-sesi yang berikutnya, tapi beberapa langkah dalam waktu yang ada akan saya coba untuk menjelaskannya. Apa prinsip-prinsip yang paling umum dalam mengartikan, menafsirkan, dan menerapkan prinsip firman? Pertama, tafsirkanlah suatu teks menurut konteksnya. Apa sih konteks itu? Maka kalau saya sederhanakan, konteks itu diartikan sebagai hubungan pikiran yang menyatukan sebagian konteks dekat. Artinya ayat sebelum, sesudah, bahkan apa yang sedang dipercakapkan bisa kadang-kadang mundur kepada kitab pasal sebelumnya, bahkan keseluruhan kitab,
Atau kalau penulis Alkitab itu menulis lebih dari satu, kadang-kadang kita terbantu apa kata Paulus di sini. Nah, ternyata dia jelaskan penggunaan istilahnya di kitab lain dan sebagainya. Nah, itu konteks dekat dan konteks jauh. Begitu juga sehubungan dengan Alkitab, konteks itu diartikan sebagai hubungan pikiran yang menyatukan satu bagian perikop tertentu, atau pasal tertentu, satu kitab tertentu, atau bahkan dari keseluruhan Alkitab. Karena kalau Alkitab itu benar-benar adalah milik diwahyukan oleh Allah, maka itu dimaksudkan untuk dipahami oleh orang percaya dalam keutuhannya. Jadi kalau diartikan secara literal, konteks itu sebenarnya artinya dua kata, kon dan teks. Kon itu bersama, tekstus terjalin. Seperti benang yang terjalin bersama dan membentuk kain. Dan kain nanti barulah dipotong untuk jadi baju, untuk menjadi celana, untuk menjadi apa, begitu. Nah, itulah konteks. Berarti ayat itu seperti mungkin benang, atau bahkan mungkin kapas yang baru nanti dijalin, lalu kemudian ditenun, jadilah kain, kain pun dipotong, dijahit, disambung, lalu jadilah mungkin pakaian. Begitu. Lingkungan keseluruhan di mana sebuah benang itu terjadi, diperintahkan atau dilarang. Nah, itu kira-kira pengertian sederhana dari yang kita sebut dengan konteks. Pada waktu Tuhan memberi perintah, pada waktu Tuhan memberi larangan, dalam kondisi, situasi, dalam bahasa budaya dan kemudian keadaan yang bagaimanakah itu diperintahkan atau dilarang. George Ladd pernah mengatakan Alkitab adalah firman Allah yang diberikan dalam bahasa manusia dan terjadi dalam sejarah. Nah, ini kalimat ini penting kita pahami. Alkitab adalah firman Allah yang diberikan dalam bahasa manusia. Jadi, memang gagasannya adalah gagasan Allah, tapi diberikan dalam bahasa manusia, karena dimaksudkan untuk dipahami. Dan kemudian terjadi dalam sejarah. Jadi betul-betul pernah terjadi, bukan sekedar sebuah cerita fiktif, bukan seperti sebuah rekayasa, bukan seperti dongeng pengantar tidur, tapi sesuatu yang terjadi dalam sejarah. Nah, karena memahami bukan sekedar pokoknya Alkitab bilang begini, orang yang hanya tahu Alkitab semata-mata justru tidak mengenal Alkitab yang sesungguhnya. Mengapa disebut tidak memahami Alkitab yang sesungguhnya? Karena Alkitab itu pun dituliskan dalam konteks. Tadi konteks budaya, bahasa, kemudian lingkungan, atau juga mungkin penggunaan istilah dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat dalam arti yang lebih utuh, kita bisa menemukan kata dalam kalimat, maksudnya dalam ayat ya, paragraf dan perikop. Lalu lebih luas lagi, itu ada di dalam sebuah pasal. Pasal itu ada dalam bagian itu adalah keseluruhan kitab. Kalau itu mungkin kitab Kejadian, maka keseluruhan. Dan oleh penulis, nah, penulis itu siapa? Musa. Musa menulis 5 kitab. Berarti kita perlu memahami juga, oh Musa itu suka memakai kata ini dengan gagasan atau maksud, wawasan, atau budaya masa itu seperti ini. Dan ditulis dalam lingkup lebih luas, yaitu perjanjian. Kalau dia perjanjian lama, kalau dia dalam perjanjian baru, dan kemudian keutuhannya dalam Alkitab, bahkan lebih lanjut lagi teologi perorangan, sampai nanti teologi kelompok atau denominasi. Wah, ternyata setiap orang waktu membaca itu, karena saya misalnya seorang dari latar belakang Pentakosta atau karismatik, maka ayat tertentu sudah saya baca dengan arti tertentu, tetapi saudara kita yang dari kalangan denominasi misalnya reform, mungkin membaca ayat yang sama, tapi dalam pengertian yang bisa berbeda. Nah, bagaimana menyikapi perbedaan ini? Masih akan ada sesi-sesi berikut untuk kita memahami perbedaan keberagaman yang sedemikian. Tetapi lihatlah bagaimana konteks itu terjalin seperti tadi, dari kapas menjadi benang-benang, dijalin menjadi kain, kain pun masih diwarnai dengan warna-warni, lalu kemudian dijalin lagi, dipotong, dijahit, dan sebagainya. Jadilah sebuah pakaian dan selanjutnya.
Jadi berarti kita tidak cukup memahami hanya sebuah ayat, main caplok, pokoknya Alkitab kan yang bilang ini, siapakah kita sehingga kita berani menentangnya. Mengapa mempelajari konteks sangat penting? Karena tanpa mempelajari konteks, maka pengertian kita terhadap ayat tersebut menjadi tidak lengkap. Khususnya jika ada kaitan pengertian yang tidak dilepaskan satu dengan yang lain. Ketika ada sebuah janji yang bersyarat, tapi syarat dan ketentuannya tidak dipahami atau dilepaskan, pokoknya Alkitab bilang begini, Tuhan berjanji begini, maka itu sama seperti ketika kita membaca di sebuah toko sale 75% plus 25%. Oh, berarti gratis dong. Ya, 50% tambah 50%. Berarti tinggal ambil aja. Ternyata tidak, karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Seolah-olah kita terjebak dengan hanya sale-nya saja tanpa memahami syarat dan ketentuan. Kedua, tanpa mengikut sertakan konteks, sering sekali kita tidak melihat kaitan pengertian yang lebih luas sehingga memberi arti yang salah. Misalnya kata-kata yang sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Oke, jadi itu yang kita juga harus sadari, sehingga memahami konteks itu sangat-sangat penting. Sehingga petunjuk, segera saya akan berakhir supaya ada waktu untuk bertanya jawab sebentar. Bacalah keseluruhan perikop atau pasal yang menjadi konteks ayat yang Anda pelajari itu. Selidikilah keseluruhan data dan pelajari kaitan-kaitannya. Carilah informasi latar belakang dari nama, dari tempat, dari peristiwa yang sedang dipelajari dengan menggunakan, boleh pakai kamus Alkitab, boleh menggunakan kalau itu tentang lokasi peta Alkitab, atau juga gunakan referensi sila, membandingkan jika sebuah peristiwa atau kisah atau sebuah kata juga dicatat di kitab lain. Namanya memiliki kisah yang paralel. Karena kita akan tertolong, oh di sini ada keterangan tambahan dengan bagian lain dari Alkitab. Sehingga kita bisa menggalinya dengan lebih tepat. Nah, lalu bagian yang kedua ini menggunakan terjemahan Alkitab yang baik, akan saya jelaskan pada sesi-sesi berikut. Kita hanya perlu memahami bahwa ternyata Alkitab pun sebenarnya ada terjemahan yang beragam, yang berbeda. Kebutuhan penerjemahan itu perlu karena kita, mungkin orang bertanya, kenapa kita tidak membaca Alkitab dalam bahasa aslinya saja? Seperti saudara-saudara kita tertentu di agama kepercayaannya, kitab suci itu hanya boleh dibaca dalam bahasa aslinya. Nah, karena kita lihat ada kebutuhan menerjemahkan agar kita memahami dalam bahasa kita, tetapi ketika kemudian diterjemahkan, rupanya harus ada penyesuaian dan pencarian padanan. Karena beda bahasa, beda juga budaya, beda pula pengertiannya. Sehingga nanti akan ada penjelasan tentang teks asli dan salinan-salinannya, dan bahasa asli serta bahasa tujuan. Nah, ini akan saya jelaskan pada sesi-sesi yang berikutnya, tapi yang paling utama dalam pembelajaran kita pada saat ini adalah bagaimana memahami sebuah teks Alkitab dalam konteksnya. Jadi jangan sampai kita melepaskan. Saya akhiri dengan sebuah cuplikan sederhana, meskipun ini hanya kisah yang saya dengar pada waktu saya studi dulu di Filipina, yaitu pernah konon, tidak perlu dicari tahu apakah betul atau tidak. Konon pada waktu itu Paus datang ke Filipina, mendarat di Bandara Ninoy Aquino, lalu kemudian para wartawan bertanya kepadanya, Paus, bagaimana pendapat Anda tentang pelacuran atau prostitusi yang diterapkan di sini? Nah, lalu untuk pertanyaan itu, Paus bertanya balik, memang di mana ada prostitusi? Di mana ada pelacuran di sini? Besoknya keluarlah berita di koran. Begitu Paus mendarat di Manila, lalu judulnya, Paus mencari di mana pelacur di sini. Wah, heboh. Kenapa?
karena kalimat itu dilepaskan dari konteksnya. Sebenarnya konteksnya adalah pertanyaan para wartawan, bagaimana pendapat Anda tentang pelacuran yang dilegalisasi di sini? Nah, lalu Paus tidak mau menjawabnya, emang di sini ada pelacur apa enggak? Gitu kan. Langsung itu menjadi blow up. Apabila sebuah kata, gagasan, kalimat dilepaskan dari konteksnya, maka pemaknaannya apalagi nanti terapannya menjadi sangat-sangat berbahaya karena diartikan dengan cara yang berbeda. Nah, itulah gagasan yang paling pokok lebih dahulu. Nanti ada langkah-langkah yang berikut pada sesi-sesi yang akan kita lanjutkan. Demikian, karena kita ada moderator yang akan memandu, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan Ya, boleh diarahkan. ya, baik. Terima kasih Pak Hudus. Baik Bapak Ibu, pengajaran yang luar biasa ya Pak. Kita belajar tentang bagaimana menggali kebenaran Alkitab dengan benar. Baik, sebelum masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, saya akan membacakan terlebih dahulu acara Sema Adonai ke depannya ya Bapak Ibu. Ya. Baik, sudah tampak di layar. Baik, Bapak Ibu, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan ya Bapak Ibu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Kita seperti biasa di jam 21 ini kita akan belajar tentang materi alfabet Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-9. Dengan temanya adalah kata sifat adjektif. Jadi kita akan belajar kata sifat adjektif ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya di hari Minggu 4 Agustus 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada ibadah online seperti biasa ya Bapak Ibu. Dan yang menjadi pemimpin liturgis untuk ibadah kita adalah Ibu Heni dan yang akan membawakan lagu pujiannya adalah Bro Abraham. Dan untuk tema khotbah ibadah online kita di hari Minggu itu adalah eksekutif yang efektif. Dan ini diambil dari Nats Daniel 6 ayat 1 sampai dengan 39. Dan yang akan menjadi narasumbernya adalah Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Selanjutnya, masih ada kelas pembelajaran ya Bapak Ibu di hari Minggu ini di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kelas ini diadakan setiap awal bulan ya, jadi 1 bulan sekali Bapak Ibu ya. Dan ini adalah kelas Bible Study kelompok tumbuh bersama di Jerman, ibu-ibu dari Jerman ya Bapak Ibu. Dan ini materinya adalah materi buku seri Sejarah Penebusan seri yang ketiga. Dan kita sudah masuk pada sesi yang ke-8 Bapak Ibu untuk materi buku Sejarah Penebusan seri 3 ini. Dan untuk temanya adalah Raja Pertama Israel ditolak Allah. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Alida Nur M. Demin. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu sekalian. Diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel C Firman. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan tolong bantu ya Bapak Ibu untuk men-share-kan channel Cahaya Firman ini kepada yang lain. Sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Tapi terlebih dahulu, bagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu harap raise hand ya, sehingga mic-nya bisa dibuka oleh operator kami. Ya, baik.
Terima kasih Pak Hudus, bagus sekali ya Pak pengajaran malam ini. Berarti Pak, saya menangkap pemahaman, kan banyak orang yang mentafsirkan Alkitab itu berarti mungkin salah satunya adalah mereka tidak melihat konteks ya Pak ya? Seperti itu bukan? Iya, sering sekali suatu ayat ketika tidak dipahami di dalam perikopnya, itu akan diartikan, apalagi dimaknai dan sekaligus juga nanti akan diterapkan dengan cara yang bisa saja sangat keliru. Saya contohkan tadi bagaimana suatu ayat yang mengatakan jika matamu menyesatkan kamu atau tanganmu menyesatkan, cungkil buang, penggal, atau juga apabila ada yang menyesatkan maka lebih baik di lehernya diikatkan batu kilangan dan dia ditenggelamkan ke dasar laut. Apakah kita akan melakukan itu terhadap orang yang kita anggap menyesatkan? Misalnya, belum lagi menggunakan ayat-ayat yang ketika disebutkan kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Padahal ayat itu ada dalam sebuah kerangka perjanjian, di mana ada persyaratan jika kamu menaati firman-Ku dan jika kamu setia mengikut perintahku dan sebagainya, maka berkat ini akan menjadi milikmu, kamu akan terus diberkati menjadi kepala bukan ekor, terus naik bukan turun. Apabila ayat itu hanya dicuplik tanpa dilihat syarat dan ketentuannya, maka saya contohkan tadi kadang-kadang orang tergoda dengan iklan di satu pusat perbelanjaan, hanya melihat angka sel sekian persen, tetapi tidak melihat syarat dan ketentuan berlaku. Kelak dia mungkin akan kecewa, marah-marah, katanya iklannya begini. Bukankah tidak jarang orang Kristen kecewa dengan imannya? Kata Alkitab bilang begini, kok kenyataannya? Nah, itu oleh karena dia belum memahami atau membaca sebuah ayat atau janji atau mungkin perikop tertentu bukan di dalam konteksnya. Maka penting sekali untuk memahami suatu ayat, suatu gagasan atau kalimat atau gagasan dalam Alkitab dalam konteksnya. Demikian. Iya, iya baik. Ini ada partisipan ya Pak Hudus yaitu Pak Sam yang ingin bertanya. Silakan Pak. Iya. Silakan Pak Sam. Ya, selamat malam Amang Pardede. Selamat malam, Mas Yagian. Iya, jadi dari awal itu kan memang agak cepat memang pelajarannya. Sama dengan seperti namanya Pak Pardede. Jadi cepat dia. Jadi artinya namanya Pak Pardede ini ya cepat itu. Pengajarannya Bapak ini cepat, tapi tepat juga gitu. Jadi yang sempat saya tulis, yang bisa saya tulis itu tadi, dari semua tadi itu saya sangat diberkati. Karena saya juga Pak, ada juga lagi belajar saya Pak ini di SSOBC. Yang tadi itu di jarak budaya yang sudah Bapak paparkan itu tadi kan mengenai yang untuk pertanian agraris itu kan, yang kalau kamu menyabit padi jangan ambil semua, tinggalkan untuk orang miskin. Tadi Bapak jabarkan itu semua bukan hanya untuk petani aja semua berarti ya. Ada juga untuk pengusaha, ada juga untuk dosen atau apa. Jadi macam-macam pengertiannya setelah dijelaskan sama Pak Pardede tadi. Kalau kita ada berkat selain petani, berarti kita harus membagikan kepada orang yang tidak punya. Itu sangat luar biasa, Pak. Dan juga tadi yang kedua, yang pertama kan jarak budaya yang untuk pertanyaan tadi. Yang kedua, jarak bahasa. Jarak bahasa tadi yang seperti yang sudah dipaparkan Pak Pardede tadi, masalah menerjemahkan lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada itu yang diambil Pak Pardede dari bahasa Batak itu sangat luar biasa. Saya sangat diberkati dan sangat luar biasa hermeneutiknya Pak Pardede. Itu pertanyaan saya Pak. Bagaimana tanggapannya tadi itu? Terima kasih. Ya, silakan Pak Hudus ya.
Baik, terima kasih untuk komentar dan kemudian umpan balik dari Pak Siagian tadi, bahwa walaupun saya belum membuat penjabaran yang lebih detail karena masih akan ada sesi-sesi berikut, sebab memang kalau dalam satu sesi terlalu banyak materinya nanti mungkin seperti keblinger gitu ya. Saya membatasi sampai kepada langkah paling utama dulu dalam percakapan kita hari ini. Dan betul sekali, disitulah kita sadari ada jarak dari apa yang dulu pada waktu Allah menyampaikan firman ini, ketika itu dituliskan, kadang-kadang orang dalam kesederhanaan berpikirnya langsung berkata, karena Tuhan yang berfirman begitu, maka kita harus melaksanakannya sekarang, tanpa menyadari jarak-jarak tadi, bahwa pertama-tama firman itu dituliskan dalam budaya, misalnya tadi budaya di masyarakat pertanian, sehingga karena yang disebut hanya untuk para petani, menyabit ladangmu, sedangkan saya sudah bukan lagi seorang petani, tapi karyawan atau seorang pegawai, PNS, berarti sudah tidak ada kewajiban. Haleluya, seolah-olah firman ini tidak lagi berlaku untuk dirinya. Padahal kalau kita pahami intisarinya, untuk jenis kehidupan petani, maka contohnya adalah jangan menyabit semua ladang hasilnya, panennya, hanya untuk dirimu sendiri. Sisakan, sisihkan untuk orang-orang berkekurangan, itu berlaku untuk semua. Apapun profesi pekerjaan, dalam bidang apapun mungkin yang sedang kita kerjakan, selama kita menerima berkat dari Tuhan yang kita tahu sumbernya sesungguhnya adalah Tuhan, karena Tuhanlah yang menumbuhkan ladang atau sawah kita. Tuhan juga yang membuat saya bisa bekerja baik sebagai dosen atau saudara-saudara dalam profesi apapun, maka perintah ini, prinsip ini pada dasarnya sama. Sama seperti Allah peduli untuk orang yang berkekurangan, maka kita umat Tuhan juga akan meniru teladan Tuhan dengan peduli kepada mereka juga. Bukankah sebenarnya kita adalah teladan atau dalam gambar dan rupa Allah, dalam pengertian sifat, karakter, moral, dan kepedulian Allah harusnya ada pada umat Allah. Maka bahasa yang diungkapkan pada waktu itu adalah jangan menyabit ladangmu sampai ke pinggir-pinggirnya, atau jangan nikmati berkatmu hanya untuk dirimu sendiri, berlaku untuk semua. Nah, pemahaman tentang jarak budaya ini perlu kita gunakan agar kita mengerti apa yang dimaksud, arti dan makna, lalu kemudian bisa membawa kepada terapan yang relevan. Begitu juga jarak budaya tadi, bahasa, dan pada waktu sesi nanti berlanjut pada waktu-waktu berikut, bagian-bagian tersebut perlu penjabarannya. Jadi contoh-contoh tadi cukuplah untuk kita bisa mengambil satu hal, ada ayat-ayat yang sederhana, mudah dipahami, dan tanpa perbedaan yang menyolok dalam hal budaya, dalam hal geografis. Ini berlaku untuk kebenaran yang orang-orang paling sederhana pun mudah mengerti dan menerapkannya. Tapi harus kita sadari, ada teks-teks tertentu, ayat-ayat tertentu yang rupanya membutuhkan skill atau penafsiran atau langkah-langkah yang nantinya apabila kita terapkan kebenarannya menjadi semakin mencerahkan, semakin mudah diterapkan bagi kita. Kira-kira itu gagasan paling pokoknya untuk sesi ini, Pak Siagian. Terima kasih. Ya, terima kasih pemaparannya sangat luar biasa. Jadi kayak kuliah aja Pak ya hari ini, malam ini ya, sangat luar biasa ya, Pak, untuk saya ya. Dan saya diberkati. Walaupun sebetulnya masih banyak pertanyaan saya, jadi kita kasih kesempatan dulu sama yang lain kalau masih ada waktu. Terima kasih. Ya, kalau tidak ada boleh Pak Sam lanjutin lagi ya. Ya, mumpung belum lupa tadi ya. Itu memang Pak Sam. Dari konteks tadi itu kan, waktu ada waktu Pak Kudus di Manila itu kan, di Filipina itu wartawan itu karena sengaja dia menghilangkan konteks yang pertama dia kan. Kenapa dia sengaja? Begitu dia bikin
headline di beritanya itu kan langsung laku semua korannya pada waktu itu kan. Betul. Semua orang baca, semua orang di TV, wah Paus begini-begini gitu kan. Itu Ya. kesempatan yang diambil oleh wartawan itu agar heboh semua kan, padahal konteksnya bukan seperti itu. Ya. Nah, itu Pak, itu sangat luar biasa menurut saya seperti itu. Dalam apa namanya, di sela-sela orang suci dari Vatikan datang, tahu-tahu heboh semua di Manila itu, semua pada laku koran sama berita. Gitu Pak, luar biasa Ya. itu. Ya, nah di YouTube kalau kita tidak cermat itu rupanya demi follower, demi orang subscribe, lalu kemudian merekayasa ayat. Nah itu cukup sering terjadi kan, dan itulah sebabnya rekan-rekan baik yang mengikuti secara langsung di Zoom atau juga yang menonton nanti di tayangan YouTube mulai disadarkan apakah penggunaan sebuah ayat oleh pengkhotbah atau oleh mereka yang membuat tayangan tertentu di media sosial itu sudah dengan pemahaman konteks ayat tersebut dengan tepat atau tidak. Kalau saya mencontohkan misalnya dari saksi Yehova cukup sering mencuplik sebuah ayat lalu kemudian memasang lagi dengan ayat lain, menyambung lagi dengan ayat lain, tetapi mengabaikan selalu konteksnya, apa yang sedang dibahas dalam perikop tertentu, sehingga miriplah itu seperti kalau kita perhatikan ke kreativitas anak-anak muda kita, wajahnya diambil wajah saya, tapi badannya entah badan siapa, lalu kemudian saya bisa dibuat berada di Paris lah atau di mana lah segala macam. Padahal saya tidak pernah misalnya ke sana dan saya tidak pernah memiliki body yang six pack atau apapun, bisa direkayasa hanya dengan meminjam wajah saya saja, tapi yang lain-lainnya direkayasa. Ayat-ayat Alkitab bisa dipaksa seperti itu loh. Ayat yang ini dipasang dengan ayat yang lain sehingga seolah-olah berbicara tentang sesuatu. Kita bisa membangun sebuah doktrin bahwa ternyata poligami itu Alkitabiah. Mengapa? Karena Abraham itu istrinya banyak, Daud juga demikian, Yakub demikian, Salomo satu RT, satu kelurahan pula istrinya. Apalagi Abraham ada di surga. Daud adalah leluhur dari Yesus Kristus dan sebagainya. Dan kalau ternyata poligami pun bisa membuat orang juga di surga. Haleluya. Berarti kita tidak masalah poligami. Bayangkan hanya berdasarkan ayat-ayat tetapi dilepaskan dari konteksnya, lalu disusun ulang, ini bisa membuat sebuah doktrin atau ajaran yang bisa saja sangat fatal, sangat salah, dan bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Jadi seolah-olah nanti ayat Alkitab bertentangan dengan Alkitab. Nah, mereka yang tidak memahami Alkitab dengan utuh tadi, itu cukup sering melakukan. Termasuk mereka yang menyerang kebenaran Alkitab selalu mempertentangkan. Kemanusiaan Yesus selalu dipertentangkan dengan keilahiannya. Tuh, Alkitabmu bertentangan sendiri. Di sini bilang begini, tapi di sana bilang bagaimana. Itu karena tidak memahami di mana sebuah ayat itu ditempatkan dalam pembahasan apa, dan dalam natur apa, lalu kemudian pada ayat yang lainnya. Kadang-kadang dengan penerapan yang tidak tepat, terlihatlah seperti kontradiksi, bertentangan, tidak konsisten, tidak koheren, dan sebagainya. Ini yang perlu kita cermati. Langkah yang paling mendasar dalam percakapan kita pada sesi pertama ini adalah memahami ayat Alkitab di dalam konteksnya. Dan konteks itu banyak tadi, konteks budaya, konteks bahasa, konteks baik juga perikop, pasal, dan sebagainya. Langkah-langkah itu perlu kita cermati. Gitu. Ya, luar biasa Pak. Satu lagi Bu Aling ya, satu lagi ya. Silakan. Ya. Ya itu Pak, tadi kan ada pemaparannya Pak Hudus tadi masalah syarat perjanjian itu ya, yang ada ilustrasinya di kamu akan menjadi kepala bukan ekor, kan seperti itu. Ya, tahulah Pak, kan kita orang Batak, kan dulu saya di Bali itu ketua orang Batak, ketua perkumpulan pengumuman Tuhan dibakarnya itu kan. Gitu. Sayalah ketua di situ kan. Kalau ketua itu kan dinobatkan untuk bawa renungan. Nah, gitu kan. Saya bawa lah renungan itu kan, saya paparkanlah di situ yang bukan kamu bukan kepala
bukan ekor tapi kepala saya apalah di situ kan berapi-api. Tahu-tahu saya setelah belajar saya dengan hermeneutik itu yang saya khotbahkan itu salah tanpa melihat apa namanya syarat perjanjian yang sudah ditulis itu. Kamu harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini seperti itu, Pak. Itu tadi saya. Jadi setelah saya belajar sudah setengah tahun ini, ya saya akan lebih apa namanya lebih berhati-hati, dan itu sebagai apa bagi saya sebagai penguasaan diri bagi saya, dan saya akan mudah-mudahan ke depannya lebih berbobot lah, lebih berdampak lah untuk orang lain. Begitu Pak, terima kasih pemaparannya malam hari ini. Amin. Iya, baik Feedback luar yang baik. biasa. Iya. Nah, bagaimana Ibu Heni? Menurut Ibu pemaparan dari pelajaran Pak Kudus malam ini? Ya, silakan Ibu. Bagus sekali ya, karena ini menjadi satu kerinduan saya. Jumsema Adonai ini menyuarakan kebenaran. Seperti tadi Bapak bilang bahwa banyak di luar sana mereka jadi pengajar, mereka berkhotbah atau mencari konten dengan beraninya, ya kayak seperti mereka katakan tidak perlu lagi uang perpuluhan karena perpuluhan sudah habis katanya gitu, udah nggak berlaku lagi perjanjian lama, Taurat sudah nggak berlaku lagi. Nah itu kan interpretasi mereka yang salah ya, jadi mereka tidak tahu, makanya sangat disesatkan. Nah, kenapa kerinduan saya supaya semua teman-teman yang mendengarkan di luar sana ingat ya, kita belajar firman Tuhan tuh yang benar, yang benar-benar secara benar. Tadi Pak Sam Siagian memang sudah belajar setengah tahun ini di sekolah online namanya SSOBC ya, Sekolah Gracias apa ting Bible Course ya, Sekolah Bible Gracia. Ya, ya. Bible Course. Jadi di sana memang diajarin ilmu hermeneutiknya. Nah, Bapak Sam dulu kalau disuruh bawa khotbah, bawa renungan cepat. Sekarang dia bilang nanti dulu supaya saya tidak melakukan kesalahan lagi, biar dulu saya belajar katanya. Nanti kalau sudah tahu saya konsepnya, strukturnya gitu kan. Jadi dia baru katanya kasih saya waktu. Nah, maksudnya teman-teman semua ya yang sedang menonton acara ini, ayo jangan sampai salah kita menginterpretasikan firman Tuhan itu sehingga kita menyampaikan pemahaman yang salah. Kayak dulu saya Pak, saya dulu suka klaim janji. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bapak pendeta itu suruh hafal. Tapi ya puji Tuhan, memang saya waktu itu saya hidup, dulu saya kerja 7 hari ya, kadang-kadang 6 hari. Kalau sekarang saya cuma kerja 2 hari per minggu. Jadi dulu ya saya juga memikirkan pelayanan itu, ya maksudnya pelayanan diakonia, ya memberikan persembahan-persembahan gitu. Nah, tetapi Pak, banyak sekali orang ya mengklaim ayat itu. Tetapi ayat yang sebelumnya, kenapa kejadian itu umat yang kalau nggak salah di Filipi ya, kalau nggak salah itu ya Pak ya. Ya, mereka itu generous, mereka itu royal membantu pelayanannya Paulus pada saat itu. Nah, kalau kita nggak mempelajari itu, asal ikat perjanjian itu ya nggak bisa gitu. Jadi makanya banyak sekali orang yang salah ya Pak ya. Pak, aku nggak tahu kalau Bapak kemarin ada nonton nggak itu perdebatan Esra Soru dengan Bapak Kiai Kinama ya. Kinama itu. Kainama itu. Wow, saya pikir gini, dia mempermalukan dirinya sendiri kalau saya bilang. Dia katakan dia mantan pendeta, ya kan? Tetapi ilmu hermeneutiknya, ilmu sekolah teologianya tidak ada sama sekali. Sehingga antara percakapan dengan Pak Esra Soru aja misunderstand. Jadi tidak mengerti karena dia hanya bisa menjawab apa yang menurut pikiran dia. Padahal yang diminta itu adalah sejarah
sejarahnya, historinya, itu aja dia tidak mengerti. Nah, itu makanya saya katakan banyak sekali dari anak-anak Tuhan, jangan sampai kita dikatakan bodoh karena kita tidak punya pengetahuan firman. Saya percaya Bapak Pak Hudus akan memberkati banyak orang karena yang nonton ini Pak dari channel-channel lain, bukan channel Cahaya Firman aja banyak, dan saya percaya juga ada Pak yang kaum Muslim ya yang mau tahu tentang Alkitab gitu. Mereka membutuhkan pelajaran yang seperti sekarang ini Pak. Jadi walaupun dari pihak sebelah, dari tetangga kita itu mempertahankan, tetapi ya namanya hikmat manusia itu yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau dia dipilih sama Tuhan, terbuka pikirannya, sampai dia marahnya bukan main Pak. Selama ini saya dibohongin sama agama saya katanya gitu. Saya kok nggak ngerti. Nah sekarang dia belajar Pak, belajar di sekolah STT, tapi onsite ya Pak, bukan online. Dia belajar STT dan saya juga berdoa supaya dia cepat lulus dan dia bisa memberkati banyak orang, dia bisa menginjil di kampungnya dia gitu, terutama terhadap keluarganya untuk dia bisa memenangkannya. Dan sangat excited Pak, terima kasih atas pengajaran Bapak. Kami menunggu pada tanggal 17 nanti kita akan belajar kembali bersama Pak Kudus ya. Saya kembalikan kepada Bu Aling. Ya, baik, terima kasih Bu Heni untuk sharing dan partisipasinya. Baik Pak, sepertinya waktu juga sudah hampir berlangsung 1,5 jam tanpa terasa ya. Seru sekali kita belajar materi malam ini dari Pak Hudus. Baik Pak, kita akan menutup kelas pembelajaran kita dan Bapak bisa closing statement untuk materi pemaparan hari ini dan pimpin doa bagi kami semua. Ya, dipersilakan Pak Hudus. Baik, dari pelajaran kita hari ini, sebenarnya kita menemukan ada begitu banyak kekayaan dalam firman yang hanya saja memang perlu digali dengan benar agar kita dapat menerapkan dengan tepat dan kita mendapatkan manfaat yang optimal serta hidup kita pun menjadi berkat bagi orang-orang lain sehingga kita berfungsi sebagai umat Tuhan sebagaimana dimaksudkan. Untuk bisa memfungsikan itu ada semacam kerangka, semacam penggunaan yang tepat, dan disitulah mengapa kita mempelajari dalam sesi yang pertama ini menggali Alkitab dengan tepat, dengan menyadari bahwa sebuah gagasan itu harus dipahami di dalam konteksnya. Kiranya pembelajaran ini akan terus memperkaya kita dan kita masih akan berlanjutkan kepada pokok-pokok pemikiran dan pembelajaran pada waktu berikut. Mari kita memohonkan Tuhan untuk memberkati kita. Kami bersyukur kesempatan malam hari ini belajar sesuatu yang sesungguhnya Tuhan telah bekalkan bagi kami dan sesuatu yang telah Tuhan wahyukan ribuan tahun yang lalu, namun kebenarannya masih terus relevan sampai kepada sekarang bagi kami. Karena itu berkenanlah Tuhan untuk menolong kami dalam memahami, menggali, lalu kemudian menerapkannya agar pertama-tama apa yang memang Tuhan maksudkan, rancangkan bagi kami sebagai umat Tuhan benar-benar tergenapkan, terpenuhkan, dan kebenaran-kebenaran itu bukan hanya memberkati kami, tapi dari diri kami yang akan menjadi percontohan dari Tuhan untuk orang lain lihat bahwa orang-orang yang hidup dalam firman sungguh memiliki hidup yang benar-benar diperkaya, benar-benar menjadi optimal, menjadi efisien, dan berdaya guna, berhasil guna dalam semua yang mereka kerjakan. Karena itu kami mau menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Pembelajaran malam hari ini dan bahkan sesi-sesi yang berikutnya lagi akan semakin memperkaya kami, membuat kami menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat. Maka ketika kami akan mengakhiri sesi kami pada pertama ini, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami sekali lagi, agar berkat ini kami wujud nyatakan dalam sikap, perkataan, perbuatan, keteladanan hidup kami, dan menjadi berkat bagi sekeliling kami.
Kiranya setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti pembelajaran ini, baik langsung di Zoom maupun yang mengikuti tayangan ini, diberkati dalam damai sejahtera Allah Bapa, dan kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus yang telah mewahyukan kebenaran firman dan masih terus menyatakan kebenaran dan terapannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami terpelihara dalam tubuh jiwa roh yang terpelihara sempurna dalam kebaikan kemurahan-Mu, dan tetap setia sampai Maranatha Tuhan datang untuk membawa kami dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Hudus untuk pemaparan materinya, untuk pelayanannya malam ini yang luar biasa bagi kami. Semoga pelayanan Bapak selalu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang, dan Bapak selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Baik Bapak Amin. Ibu, setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan ya di pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan belajar tentang materi alfabet Ibrani. Jadi tetap stay ya Bapak Ibu sekalian untuk pembelajaran kelas kita selanjutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan tutup kelas ini. Selamat beristirahat sejenak. Nanti kita lanjutkan lagi. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.